Duduk perkara yang dipersengketakan adalah sebagai berikut. Ibu Levi sebagai penggugat adalah seorang pengusaha grosir sepatu dan Bapak Randika sebagai tergugat adalah seorang pengusaha pengecer sepatu toko sepatu Java. Ibu Levi telah berteman lama dengan Ibu Yuli, seorang pengrajin sepatu kulit di Yogyakarta. Sejak tahun 2000, pihak Ibu Levi telah memonopoli pembelian sepatu AZ milik buatan Ibu Yuli dan Ibu Levi juga menyalurkan sepatu AZ tersebut ke toko Java milik Bapak Randika. Berkat tayangan iklan di berbagai stasiun TV yang sangat menarik, maka toko sepatu Java yang terletak di pusat perbelanjaan di tengah kota menjadi sangat terkenal. Selama ini pihak Bapak Randika tidak juga sekalipun terlambat membayar tagihan dari pihak Ibu Levi. Akan tetapi, sejak 3 bulan yang lalu, disebabkan oleh alasan yang tidak jelas, si Bapak Randika ini tidak juga sekalipun membayar tagihan dari pihak Ibu Levi. Bapak Randika selalu menghindar dan sulit dihubungi, padahal Ibu Levi sudah beberapa kali mendatangi rumah Bapak Randika, akan tetapi tidak ada respon yang memuaskan dari Bapak Randika. Oleh karena itu, pihak Ibu Levi mengajukan gugatan. Dalam hal ini didampingi oleh bantuan kuasa hukumnya, yakni Ibu Khotimah. Mengajukan gugatan kepada Bapak Randika untuk segera membayar tagihan sebesar 200 juta rupiah. Dengan ini, Bapak Randika didampingi oleh kuasa hukumnya, yakni Bapak Iqbal. Pengadilan yang menerima perkara ini mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam hal ini, para pihak sepakat untuk memilih saya sebagai hakim mediator, yakni saya Aprilia Ruhil Nuha, SH, MH. Pagi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai sesi mediasi pada pagi hari ini, sebelum itu perkenalkan, nama saya Aprilia Ruhil Nuha sebagai mediator dan selanjutnya kepada para pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari pihak Ibu Levi. Saya Levi, saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Saya Fatima, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Levi. Saya Randika, saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Saya Iqbal sebagai kuasa hukum dari tergugat. Baik, perlu saya jelaskan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan melalui penyelesaian perdamaian dengan bantuan seorang mediator dan seperti pada sidang pertama. Bapak dan Ibu telah sepakat untuk memilih saya sebagai hakim mediator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berdiskusi, dan mencari titik temu permasalahan. Dengan bantuan mediator, dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai fasilitator negosiasi atau pembicaraan Bapak dan Ibu. Sebelum saya memulai pada proses mediasi pada pagi hari ini, sebelumnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dalam proses mediasi dan juga tata tertib dalam proses mediasi. 1. Saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana saat salah satu pihak mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain.
Setelah itu saya akan coba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. 4. Setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. 5. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. 6. Selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya, dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. 7. Selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan juga bersikap netral, di mana saya tidak memilih salah satu pihak. Baiklah, Bapak-Bapak Ibu sekalian setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju. Baiklah, kita memulai sesi mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau beri kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Ibu Levi untuk menyampaikan keterangannya? Apakah Bapak Randika setuju? Silahkan Bu, tapi nanti saya dapat giliran kan? Pasti Pak, setelah kita mendengarkan keterangan dari pihak Ibu Levi, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan keterangannya. Silakan Bu. Begini Bu, saya ini kan seorang pengusaha dan penjual sepatu grosir. Dan begini Bu, saya ini kan seorang pengusaha dan penjual sepatu grosir. Dan Begini Bu, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Levi, klien saya ini adalah seorang pengusaha penjual sepatu grosir dan telah menyalurkan sepatu asetnya kepada pihak Bapak Randika. Memang selama ini pihak Bapak Randika tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Tetapi sejak 3 bulan yang lalu, pihak Bapak Randika tidak melakukan kewajiban membayar tagihan kepada klien kami. Meskipun setelah jatuh tempo, klien kami telah menghubungi Bapak Randika berkali-kali, namun tetap saja tidak ada respon yang memuaskan. Maka dari itu, klien kami memutuskan untuk menggugat pihak Bapak Randika. Keputusan kami ini sudah tepat, bukan, Bu? Baiklah, jadi klien Ibu merasa kecewa atas kejadian ini. Benar, Bu. Dan klien Ibu menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Kemudian klien Ibu juga mengharapkan agar komunikasi kedua belah pihak diperbaiki. Benar demikian, Bu? Benar, Bu. Apakah penjelasan Ibu sudah cukup atau ada tambahan dari pihak Ibu? saya hanya mau menambahkan sedikit Bu. Sepatu AZ adalah sepatu yang sangat spesial karena sepatu tersebut dibuat sesuai dengan ukuran kaki pelanggan sehingga sepatu tersebut sangat populer di segala kalangan Bu. Oh begitu, baiklah. Seperti yang dijelaskan Ibu Khotimah dan Ibu Levi, jadi sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Levi menganggap Bapak Randika ini sebagai pelanggan utama Ibu. Benar Bu. Jadi apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi seperti yang klien kami sebutkan dalam surat gugatan kami, bahwa klien kami menggugat pihak Bapak Randika untuk segera membayar tagihan dari klien kami sebesar 200 juta rupiah. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Levi, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Randika atau Bapak Iqbal untuk menyampaikan keterangannya atau memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Silakan Pak. Baik Bu, selama ini pihak kami sudah menyadari adanya keterlambatan pembayaran dari toko sepatu Java, dan kami
sudah mensponsori lewat televisi dan segala macam. Seharusnya pihak Ibu Levi ini berterima kasih kepada pihak Bapak Randika karena sudah dipromosi ke televisi, dan sebelumnya pihak kami Bapak Randika ini tidak pernah terlambat untuk pembayaran. Oh, jadi Bapak merasa usaha klien Bapak kurang dihargai. Dan penting bagi Bapak untuk menjaga nama baik klien Bapak. Dan Bapak juga menginginkan agar komunikasi kedua belah pihak antara pihak Ibu Levi dan Bapak Randika saling menjaga hubungan baik. Benar begitu, Pak? Benar. Apakah ada tambahan dari Bapak Randika? Tidak, Bu. Yang jelas saya sangat kaget dan kecewa atas adanya gugatan dari Ibu Levi. Ya, karena ini bisa berpengaruh buruk pada image toko Java milik saya, Bu. Baiklah, setelah saya mendengarkan dari penjelasan pihak Ibu Levi dan juga Bapak Randika, sebelumnya saya melihat ada beberapa kesepahaman awal, yaitu satu, Bapak dan Ibu menginginkan agar hubungan baik antara kedua belah pihak kembali terjalin. Kedua, Bapak dan Ibu juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan secara mediasi. Benar begitu, Bapak dan Ibu? Benar, Bu? Ya, benar. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah Bapak dan Ibu ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak Ibu Levi menganggap Bapak Randika adalah pelanggan utama Ibu. Dan sebaliknya, pihak Bapak Randika menganggap kerjasama dengan Ibu Levi adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usaha Bapak. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana pendapat Ibu Levi mengenai kemungkinan kelanjutan bisnis dengan Bapak Randika di kemudian hari? Iya Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hubungan bisnis saya dengan Pak Randika itu sangat terjalin dengan baik. Tapi saya sangat kecewa Bu, dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Baik, jadi Ibu menginginkan masalah pembayaran cepat diselesaikan. Namun saya ingin bertanya, bila masalah pembayaran ini terselesaikan, apakah Ibu Levi mempertimbangkan kelanjutan hubungan bisnis dengan Bapak Randika di kemudian hari? Iya Bu, bisa saya pertimbangkan. Oke, mengenai penjelasan dari pihak Ibu Levi, apakah pihak Bapak Randika ada tanggapan? Oh, iya, Bu. Sebenarnya saya tidak merusak hubungan baik dengan Ibu Levi. Akan tetapi Ibu Levi lah yang tidak mensuplai sepatu kepada saya, Bu. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa bila masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama menginginkan kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Benar begitu? Benar Bu. Benar, Bu. Baiklah, jika demikian saya melihat adanya iktikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkanlah saya menuliskan di papan tulis mengenai definisi permasalahan. Dari ketiga permasalahan tersebut, poin mana yang Bapak dan Ibu bahas terlebih dahulu? Bagaimana pihak Ibu Levi? Ya jelas klien kami menginginkan untuk dibayar secepatnya Bu. Jadi tidak perlu membahas kelanjutan bisnis terlebih dahulu sebelum hutangnya diselesaikan. Baik, Bu Khotimah dan Bapak Randika, bagaimana menurut Bapak Randika sendiri? Oh, terus terang saja, Bu, terkait mengenai masalah pembayaran tersebut bisa berbeda jika ada tindak lanjut dari hubungan bisnis ini, Bu. Bagaimana Ibu Levi? Apakah Ibu Levi ada pertimbangan lain? Iya Bu, saya setuju kalau kita bahas masalah kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Baiklah, Bapak dan Ibu untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Bagaimana kalau agenda kedua membahas mengenai nama baik dan selanjutnya baru mengenai pembayaran? Apakah Bapak dan Ibu setuju?
Iya, saya setuju, Bu. Ya, saya setuju, Bu. Setelah kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak di kemudian hari, maka selanjutnya saya akan berikan kesempatan bagi Bapak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Jadi pada saat mengeluarkan usulan mengenai pemecahan masalah ini, jangan ragu kalau usulan itu masih belum matang atau kurang matang, dan sewaktu salah satu pihak mengemukakan usulannya, mohon pihak lain mendengarkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan munculnya ide yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan. Kira-kira siapa yang lebih dahulu mengemukakan usulannya? Baiklah, kalau saya lihat pembicaraan kita sudah jauh melangkah ke arah yang positif. Bagaimana kalau kita bahas mengenai permasalahan pertama, yakni kelanjutan hubungan bisnis antara kedua belah pihak di kemudian hari. Apakah Bapak Randika dan Ibu Levi memiliki usulan mengenai penyelesaian masalah ini? Bu, sebenarnya saya tetap ingin menjalin hubungan bisnis dengan Bapak Randika, tapi tidak mau kejadian semacam ini terulang kembali, sehingga saya tidak ada kepastian pembayaran dari Bapak Randika. Jadi, jika ada kepastian pembayaran, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis ini lagi, Bu. Pasti akan saya bayar. Toh selama ini saya melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Adanya keterlambatan ini bukan karena kemauan saya, tetapi ada hal yang satu mungkin tidak bisa saya bicarakan di sini. Mohon Ibu mengerti sendiri dong.
Apakah Bapak Randika memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada pihak Ibu Levi jika hubungan bisnis ini dilanjutkan? Ya, mungkin saya bisa berikan jaminan kepada Ibu Levi. Oh, jadi Bapak Randika sanggup memberikan jaminan kepada pihak Ibu Levi? Jaminan berupa apa? Yang jelas dong, Pak. Saya rasa apabila hubungan bisnis ini dapat dilanjutkan, maka klien saya ini akan memikirkan bagaimana caranya pembayaran terhadap Ibu Levi. Apakah dengan jaminan atau apa? Namun saya sendiri tidak bisa memastikannya sekarang. Oleh karena itu, saya yakin kalau suplai barang sepatu itu dapat ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, maka klien saya ini pun dapat memenuhi order dari pelanggannya sehingga klien saya juga dapat memenuhi pembayaran Ibu Levi. Baiklah, sebelum kalau boleh saya menyimpulkan, baik Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun Bapak dan Ibu masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai untuk itu. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak dan Ibu kita tunda dahulu? Dan selanjutnya bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2 yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi masing-masing kedua belah pihak. Apakah Bapak Randika ada usulan mengenai hal ini? Oh, yang jelas untuk selanjutnya Ibu Levi ini tidak mengambil tindakan yang gegabah. Karena saya yakin kalau masalah ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, saya yakin dan pasti akan membayar hutang. Dan saya berjanji juga saya tidak akan menjelek-jelekkan Ibu Levi di depan umum. Baik, saya melihat Bapak Randika cukup beritikat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Levi? Silakan. Iya. Pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini sampai terjadi, Bu. Tapi saya sangat emosi karena Bapak Randika tidak menanggapi tagihan tersebut. Ya, karena hubungan saya terjalin dengan baik, maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan saya berjanji masalah ini tidak sampai keluar. Tidak akan sampai keluar. Baik, dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya melihat bahwa maupun Bapak dan Ibu sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya bagaimana kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai kewajiban pembayaran utang. Apakah Bapak Randika dan Ibu Levi ada usulan mengenai hal ini? Ya, begini Bu. Untuk saat ini klien saya belum bisa membayarnya. Namun klien saya ini pasti akan membayarnya. Ibu Levi harus sabar. Kami akan membutuhkan waktu 6 bulan. Bisa kan Bu? Hah? 6 bulan? Bapak mau mempermainkan saya ya? Mana mungkin saya mau menunggu selama 6 bulan? Pokoknya saya minta dibayar sekarang ya. Ya, masa Ibu nggak percaya sama saya sih? Mengapa Ibu tidak mau mengerti sih? Pak, Bapak bisa bayar iklan dengan mahal, tapi Bapak tidak mau membayar saya kan aneh. Kalau begitu kita lanjutkan saja ke proses pengadilan. Bu, sebenarnya Anda itu berterima kasih kepada saya, Bu. Saya yang telah berhasil memasarkan sepatu itu dan mengiklankan sepatu itu hingga terkenal. Malah kamu menduga saya, dasar nggak tahu diri.
Sabar, sabar, jangan emosi, tenang. Silakan duduk Bu, silakan duduk Pak. Saya menyadari bahwa pasti ada kekecewaan dari kedua belah pihak masing-masing. Namun pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu saya rasa inilah saat yang tepat untuk melakukan pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah dengan tergugat terlebih dahulu. Loh, apalagi yang mau Ibu bicarakan berdua yang kami tidak boleh tahu? Maksud dari pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan kedua belah pihak dan usulan dari masing-masing pihak secara lebih mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihak penggugat. Wah, bisa-bisa apa yang dibicarakan nanti bocor nih. Jangan khawatir, Pak. Apa-apa yang kita bicarakan dalam pertemuan terpisah nanti tidak akan sampai ke pihak lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan meminta untuk Bapak dan Ibu menyampaikan sendiri. Jadi apakah Bapak dan Ibu setuju kalau kita melakukan pertemuan terpisah atau kaukus? Saya tidak keberatan. Baiklah, jika demikian, saya ingin bertemu dengan Bapak Randika dan juga Bapak Iqbal terlebih dahulu untuk mendengarkan keterangannya secara mendalam dan alasan dan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apakah Ibu Levi dan Ibu Khotimah keberatan? Tidak masalah Bu, kalau begitu kami menunggu di luar. Setelah pertemuan sebelumnya di mana antara Bapak Randika dengan pihak Ibu Levi telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti misalnya kesepakatan mengenai adanya keinginan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Bapak, apakah wajar Bapak meminta Ibu Levi menunggu 6 bulan untuk masalah pembayaran utang? Dan menurut Bapak, apakah alasan Ibu Levi tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu Bu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Menurut saya, apakah hal itu mungkin? Karena pihak Bapak belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Levi. Dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Bapak belum bisa menunaikan pembayaran utang tersebut. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya, sebenarnya Ibu Levi tidak perlu berpikir seperti itu. Karena ya pasti saya akan bayar. Jika Bapak berada dalam posisi pihak Ibu Levi, apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak akan meningkatkan volume bisnis sementara? Masih ada rasa yang tidak percaya. Jadi menurut Bapak Randika, apa yang bisa Bapak lakukan agar Ibu Levi yakin bahwa Bapak akan membayar? Apakah Bapak memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara Bapak dan Ibu dapat tetap terjadi? Nah, ini Bu. Sebelumnya saya akan buka kartu. Apakah saya yakin bisa yang telah kita bicarakan ini tidak keluar dari ruangan ini? Tenang saja Pak, saya sebagai mediator tentunya akan menjaga kerahasiaan Bapak dan juga klien Bapak. Oke, kalau begitu gini Bu. Walaupun klien saya ini mempunyai perusahaan yang besar, tapi beliau ini usaha sepatunya ini sudah serat keras karena sudah dimasukkan ke berbagai iklan di Indonesia. Jadi beliau ini harus dijaga benar-benar Indonesia agar tidak rusak karena ini. Saya dan klien saya juga mohon kepada Ibu jangan sampai Ibu bicarakan saya. Baik Pak, saya jamin informasi ini tidak akan. Jadi klien saya ini perusahaannya sedang ada masalah. Nah, untuk masalahnya ini menjadi cash flow
Bapak dari. Jadi untuk pembayarannya kepada Ibu Levi sekitar 3 bulan. Oh begitu. Sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Bapak bisa lebih terbuka kepada pihak Ibu Levi. Karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, pihak Ibu Levi akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan Bapak dan memberikan keringanan kepada pihak Bapak. Selanjutnya mengenai masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan berlanjut? Dan apakah Bapak yakin dapat mengatasi masalah ini? Ya, ya tentu Bu. Tapi tentunya pihak dari Ibu Levi juga mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah Bapak sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Ya meskipun saya mengalami cash flow, tapi toko saya masih cukup baik Bu. Dan saya yakin saya pasti bisa mengasihkan saya kepada Ibu Levi. Namun saya minta tenggang waktu beberapa bulan gitu Bu, sehingga saya bisa mengasihkan saya Bu. Pasti Ibu Levi akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan? Jadi kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Bapak lakukan selama Ibu Levi menunggu? Coba Bapak bayangkan, bagaimana jika Ibu Levi tidak mau melanjutkan hubungan bisnis kemudian hari kepada Bapak? Wah, itu sangat parah sekali Bu. Toko saya bisa tutup kalau Ibu Levi tidak mensuplai sepatu Azi kepada saya tidak bisa menjual sepatu Azi tersebut. Karena yang dicari orang ya sepatu tersebut, sepatu Azi. Ya mungkin saya masih bisa meningkatkan tawaran saya kepada Ibu Levi untuk menyicil ya 3 bulan sekali atau 3 bulan sekarang Bu. Kalau begitu Bapak Randika sanggup untuk membayar utang kepada pihak Ibu Levi secara mencicil dimulai dari bulan ketiga dari bulan ini, benar begitu Pak? Ya benar Bu. Kira-kira melunasi tagihan tersebut Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Mungkin saya bisa menyicil bulan ketiga dan keempat sebesar 60 juta dan kemudian pada bulan kelima dan keenam sebesar 40 juta. Jadi pada bulan ke-7 utang saya kepada Ibu Levi sudah lunas. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan Bapak, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak sanggup untuk membayar utang kepada pihak Ibu Levi secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini ya Pak? Benar Bu, mungkin Ibu bisa menyampaikan kepada Ibu Levi. Seperti yang telah saya jelaskan di awal pertemuan bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak Ibu Levi mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Bapak dapat menyampaikan langsung dalam pertemuan nanti. Baiklah kalau begitu nanti akan saya sampaikan sendiri. Kalau begitu, selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dari penjelasan dari pihak Ibu Levi. Silakan duduk Bu, silakan duduk. Maaf sudah menunggu. Baik, setelah pertemuan sebelumnya antara Ibu Levi dan Bapak Randika telah mencapai beberapa kesepakatan seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan juga reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya kalau boleh saya bertanya, kira-kira yang Ibu rasakan jika Ibu berada di posisi Bapak Randika bagaimana? Wah, yang pasti saya akan malu sekali Bu. Apalagi kalau masalah ini terdengar sampai ke orang lain. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan
sebagai penyelesaian masalah ini? Ya, sebenarnya keinginan saya sudah sangat jelas, Bu, bahwa saya menginginkan utang Bapak Andika segera dilunasi. Tapi dikarenakan ada beberapa hal yang saya tidak bisa diungkapkan di sini, maka kalau saya mengungkapkan di sini, apakah Ibu akan membocorkannya kepada Pak Andika? Saya berjanji, Bu, karena saya sebagai mediator berkewajiban menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan dalam forum ini. Silakan Ibu berjanji. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Bu, bahwa saya mengambil sepatu AZ itu dari Ibu Yuli. Dan saya adalah satu-satunya pembeli dan kemudian menyalurkannya kepada Bapak Andika. Untuk itu, dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Bapak Andika, maka secara otomatis saya juga tidak bisa menunaikan pembayaran kepada Ibu Yuli. Dan akibatnya saya mendapatkan teror dari debt collector yang dikirimkan oleh Bu Yuli. Selanjutnya saya memutuskan untuk menghubungi Bapak Andika. Selanjutnya Ibu Yuli juga tidak mensuplai sepatu lagi kepada saya, Bu. Maka dari itu saya tidak bisa menunggu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu bisa lebih terbuka dengan Bapak Andika. Karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan ini, pihak Bapak Andika akan mengerti mengenai kesulitan Ibu dan dapat segera menunaikan pembayaran. Selanjutnya, bagaimana jika seandainya Bapak Andika mau membayar kepada Ibu tetapi tidak sekaligus? Mungkin dengan mencicil, apakah Ibu dapat menerima? Mungkin saya butuh bicara dulu dengan Ibu Yuli. Tapi mungkin saya juga bisa nego dengan Ibu Yuli untuk membayar setengahnya terlebih dahulu dan selanjutnya dicicil dalam 2 bulan. Baiklah, jadi Ibu bisa menerima pembayaran dengan cara mencicil? Iya, benar. Apakah Ibu telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa dilakukan atau yang Ibu terima? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini, Bu. Pembayaran pertama dimulai di bulan depan dengan jumlah pembayaran sejumlah 100 juta rupiah, lalu sisanya dibayarkan secara mencicil dalam waktu 2 bulan masing-masing 50 juta rupiah. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Ibu menyampaikan sendiri kepada pihak Bapak Andika mengenai mekanisme pembayaran utang? Bagaimana? Baik. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan Bapak Andika maupun dengan pihak Ibu Levi, saya berikan kesempatan untuk masing-masing pihak mengemukakan usulan. Bagaimana kalau kita mulai dari pihak Ibu Levi? Apakah Bapak Andika setuju? Silakan, Bu. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya ingin kepastian mengenai utang Bapak Radika sebesar 200 juta dan jika Bapak Radika berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang akan saya bayarkan akan semakin besar dan saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Iya. Baik Bu, apakah masih ada penjelasan lain dari Cukup Ibu. Kalau begitu, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Radika untuk mengemukakan usulan suatu penyelesaian masalah ini. Baiklah, Bu, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa toko sepatu Java milik saya itu memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun televisi. Namun, biaya marketing untuk memasang iklan itu sangat besar. Sehingga ini menyebabkan penyebab utama saya tidak bisa membayar utang saya kepada Ibu Levi. Namun berkat iklan tersebut maka toko sepatu saya terkenal dan sepatu aset pun juga ikut terkenal. Bahkan sampai sekarang ini dan digemari di berbagai lapisan, dan saya yakin kalau bisnis saya tetap dilanjutkan maka kondisi keuangan saya akan membaik dan dipastikan saya bisa membayar utang saya kepada Ibu Levi. Baik Pak. Jadi Bapak Radika merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Bapak akan segera membaik? Iya, Bu. Yang saya perlu tanyakan bagaimana Bapak bisa melunasi utang Bapak sebesar 200 juta itu kepada saya. Karena yang saya butuhkan itu 100 juta dari Bapak. Jadi saya harap Bapak bisa membayar itu.
Bagaimana Bapak Randika? Apakah ada usulan untuk menanggapi pernyataan dari pihak ini? Ya, seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan tadi itu, bahwa kondisi saya sedang mengalami kesulitan atau cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya. Namun jika Ibu Levi menyetujui kalau saya bayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga dan bulan keempat, yang masing-masing sebesar 60 juta. Kemudian bulan kelima dan keenam masing-masing sebesar 40 juta. Jadi pada bulan ke-7 cicilan hutang saya kepada Ibu Levi sudah lunas. Tampaknya pihak Bapak Randika telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana pihak Ibu Levi? Apakah Ibu memiliki tanggapan atas usulan Bapak Randika tersebut? Klien kami ini sebenarnya masih tergolong usaha kecil. Bagi beliau uang 200 juta itu merupakan jumlah yang cukup besar. Sebenarnya klien kami tidak keberatan dengan mekanisme cicilan tersebut. Namun klien kami keberatan jika cicilan dibayar dari bulan ketiga. Jadi bagaimana kalau cicilan dibayar pada bulan pertama sebesar 100 juta rupiah dan bulan kedua, ketiga masing-masing 50 juta rupiah. Klien kami pun menginginkan adanya jaminan pembayaran yaitu berupa jaminan pribadi. Benar begitu Ibu Levi? Iya benar, itu yang saya harapkan. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan ini sudah semakin dekat mencapai titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Yang kedua, adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, adanya kesepakatan pelunasan kewajiban pembayaran utang dengan secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu kita bahas selanjutnya, yaitu mengenai tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan, Ibu dan Hari? Wah, mengenai pembayaran 200 juta itu pun saya harus berdiskusi sama istri saya. Karena saya belum bisa membayarnya. Bagaimana Ibu Levi, apakah Ibu dapat menerima usulan dari Bapak Randika untuk menunda pertemuan ini? Iya, kalau Bapak Randika butuh waktu, saya juga setuju. Baiklah, kalau begitu bagaimana jika pertemuan ini kita lanjut 2 hari lagi? Kalau begitu saya setuju. Ya, baik kalau begitu sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa saja yang telah disepakati oleh Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, mengenai kelanjutan menjaga hubungan baik dan reputasi masing-masing pihak dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Pihak Ibu Levi maupun Bapak Randika telah menyetujuinya. Kedua, baik Bapak dan Ibu setuju untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Ketiga, Bapak dan Ibu sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya, pada pertemuan 2 hari lagi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan. Bagaimana? Setuju? Saya juga setuju. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi pertemuan mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi perkenalkanlah saya untuk mengkonfirmasi
tagihan yang tertunggak dapat dibayar secara mencicil. Selanjutnya pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan yang akan dijaminkan Bapak Andika kepada Ibu Levi. Benar begitu Bapak dan Ibu? Benar. Iya benar Bu. Baiklah, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki dua usulan. Yang pertama adalah usulan dari Bapak Andika yaitu cicilan dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayaran untuk bulan ketiga dan keempat sebesar 60 juta rupiah di kemudian hari dimulai dari bulan kelima dan keenam. Pembayaran masing-masing sejumlah 40 juta rupiah sehingga pada bulan ke-6 setelah bulan ini hutang Bapak Andika lunas. Kemudian usulan kedua dari Ibu Levi yaitu cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta rupiah dan besarnya cicilan kedua dan ketiga masing-masing 50 juta rupiah dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Bapak Andika dan Ibu Levi, apakah dari dua usulan baik Bapak dan Ibu ada tawaran untuk usulan? Mungkin ada satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bagaimana Bapak Andika? Ya baiklah, setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya. Dan saya jaminkan BPKB Mercedes-Benz milik saya kepada Ibu Levi sampai hutang saya lunas. Ibu, saya meminta izin untuk mendapat sebentar. Silakan. Halo Ibu Yuli, saya masih mengobrol dengan Bapak Randika mengenai kesepakatan pembayaran dan dari Bapak Randika dia meminta pembayaran dicicil mulai dari bulan depan sebesar 50 juta. Bagaimana Bu? Oh iya Bu, baik Bu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Menurut saya, walaupun kesepakatan tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, akan tetapi kedua belah pihak telah berkompromi untuk itu. Mungkin Bapak dan Ibu dapat mempertimbangkan dengan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis ini dilanjutkan. Bagaimana Ibu Levi, apakah ada penawaran yang dapat Bapak Andika sampaikan yang dapat diterima? Ya baiklah, kalau begitu saya setuju. Oke, jadi pihak Ibu Levi dan Bapak Andika sepakat mengenai pembayaran cicilan Bapak Andika yaitu dimulai bulan depan dengan jumlah cicilan sebesar 50 juta rupiah di setiap bulannya sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas dan Bapak Andika akan memberikan jaminan berupa BPKB Mercedes-Benz. Bapak Andika benar begitu? Ya benar. Baiklah, pada pertemuan mediasi pada pagi hari ini kita telah mencapai kesepakatan yaitu pertama mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Levi dan Bapak Randika. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Kedua, terkait nama baik dan reputasi masing-masing pihak sama-sama sepakat untuk saling menjaga nama baik. Ketiga, mengenai tagihan pembayaran disepakati untuk dibayar secara mencicil dimulai bulan depan yaitu bulan Januari 2009 sebesar 50 juta rupiah setiap bulannya sehingga pada bulan keempat bulan April 2009 utang Bapak Randika telah lunas dan ditambah BPKB Mercedes-Benz sebagai jaminan. Benar begitu Bapak Randika? Ya benar Bu. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Bapak Randika dan juga Ibu Levi harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Bu mediator, sebelumnya saya ingin bertanya, apa perbedaan dari kedua klausul tersebut? Baik, saya jelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak.
Bagaimana Bapak Andika, setuju? Ya, saya setuju. Bagaimana Ibu? Iya Bu, saya juga setuju. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang sudah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim. Dan untuk pada sidang hari ini, pembacaan putusan berhubungan dengan panitera. Tolong diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim laporan dari mediator dan juga semuanya. Baiklah, dengan demikian berakhir acara proses mediasi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita saling berjabat tangan, terutama pihak Levi dan Bapak Andika. Silakan disambut dengan tali silaturahmi. Silakan Pak. Oh, 48 apa guys. Rek? Oh, marah-marah dong. Ini oh habis ini ya. Aku berdiri Yang ya? tahap 9 kan? Berdiri tunjuk-tunjukkan. Duh, gak bisa ya. Lanjut. Jadi begini Bu. Ini Bu, karena klien saya perusahaannya sedang Bapak mau ngomong Pak kan? Susah. ya, ya, Ribet. Kata. Pelan-pelan aja. ya. Bapak mau mempermainkan saya lah. Yuk lanjut. Jadi begini Bu. Aduh, kita kelihatan cut. Ya. Gak apa-apa. Baca lagi. Lanjut. Jadi begini Bu.
Ini klien saya ada masalah di pembayarannya. Jadi untuk Ibu Levi harus bersabar terlebih dahulu untuk masalah pembayaran ini. Klien saya dan yakin akan membayarnya selama 6 bulan. Hah? 6 bulan? Bapak mau Bapak mau mempermainkan. Bapak mau mempermainkan? Kat. Susah. Dari awal ya aku ya. Lanjut. Ya, jadi begini Bu. Karena klien saya perusahaannya sedang Bapak mau mempermainkan? Susah. Ya, Ribet. Pelan-pelan aja. Iya. Bapak mau mempermainkan saya. Yuk, lanjut. Bisa mengerti dong. Pak, Bapak bisa bayar iklan dengan mahal, tapi kenapa Bapak tidak mau membayar saya, kan aneh. Kalau begitu kita lanjutkan saja ke proses pengadilan. Sebenarnya Anda dia ketawa dia. Gak apa-apa. Siapa namanya? Mending dulu aja gak apa-apa. Mending dulu aja gak apa-apa. Gak apa-apa duduk Gak, aja. tapi seru langsung. Diri loh. Nggak bisa langsung aja ya. Sebenarnya itu. Si. Mau ulang dari awal lagi tak? Enggak, Nggak usah. langsung Ya wes. Yang mana? sebenarnya. Oh, oke. Duduk aja ya. Ya. Dan mengiklankan sepatu sampai terkenal hingga sekarang. Malah ibu menduga saya dasar nggak tahu diri sampean ini. Kok sampai? Gak apa-apa sebenarnya. Improvisasi. Yuk, cut. Lanjut lagi. Aku masih berdiri ya, terus bilang sabar terus. Jangan sampean lah, Rek. Gak baku, Rek. Belum bisa membayarnya karena ada problem di perusahaan kami. Dan klien saya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Jadi Ibu Levi harus bersabar terlebih dahulu. Hah? 6 bulan? Bapak mau mempermainkan saya ya? Mana mungkin saya mau menunggu selama 6 bulan. Pokoknya saya minta dibayar sekarang. Ya, masa ibu nggak percaya sama saya sih? Ibu, saya mengerti dong. Bapak kenapa bisa bayar iklan dengan mahal, tapi Bapak tidak mau membayar saya, kan aneh. Kalau begitu kita lanjutkan saja ke proses pengadilan. Sebenarnya Berdiri, Kak. oh, enggak, aku nggak bisa ketahuan kan aku. Rek itu berdiri. Nggak bisa duduk aja kan? Tadi dari apa ya? Aku ketahuan kan? Enggak. Tahu kenapa sih? Dari mana ini? Yang H. Jadi H. Tolong diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim laporan dari kegiatan dan juga kesempatan. Baiklah, dengan demikian berakhir acara proses mediasi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita saling berjabat tangan, terutama pihak Levi dan Bapak Randika. Silakan disambut dengan tali silaturahmi. Silakan Pak. Sudah. Pas.